Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap penuh sukacita karena kasih Allah senantiasa menyertai Anda. Senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa hadir dan menyapa Anda kembali dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah pekan keempat, pekan doa sedunia, juga peringatan wajib Santa Agnes, perawan dan martir. Kita akan mendengarkan sabda Allah melalui surat kepada orang Ibrani, bab 9 ayat 2 sampai 3 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 14. Injil suci juga akan kita baca dari Markus bab 3 ayat 20 dan 21. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita juga akan mendengarkan dua bacaan suci lainnya, yakni dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 34 dan Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Puji Tuhan, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Profesor Dr. Bernardus Subroto Mardi Atmojo SY hadir bersama kita saat ini. Romo Mardi, demikian sapaan beliau, akan membawakan renungan dan inspirasi iman dari Sabda Allah melalui bacaan-bacaan liturgi yang akan kita dengar nanti. Nah, mari kita sapa Romo Mardi lebih dulu. Apa kabar Romo Mardi? Baik, terima kasih. Selamat berjumpa di tahun 2023. Saudari Bernadette Esther, kalau disingkat BS. Sedangkan kalau saya, kalau disingkat juga BS Mardi. Terima kasih Romo, senantiasa bersemangat untuk hadir dalam acara ini dan menjumpai para pemirsa setia Oase Rohani Katolik. Romo, Dengan sebelum kita mulai, hati. ya Romo, sebelum kita mulai, hari ini ada yang spesial. Romo memilih 4 bacaan liturgi. Bisa dijelaskan lebih dulu Romo? Karena disediakan 4 kemungkinan oleh Komisi Liturgi. Dan saya merasa banyak sekali saudari-saudara, terutama saudari, yang hadir di sekitar kita ini, yang bernama Agnes. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang suster, ada yang bukan suster, Agnes. Pokoknya ini adalah santa yang populer. Dan ternyata kemungkinan bacaan tersedia banyak. Kita akan memanfaatkan karena ada kemungkinan hadirin lebih memegang yang bacaan A, yang lain B, lalu kita mencoba memadukannya. Baik Romo Mardi, seperti biasa kita akan mengawali dengan doa pembuka. Monggo, Romo Mardi yang memimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah, Aba, Bapa kami. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan Putramu Yesus Kristus ke tengah-tengah kami, menjadi sahabat kami. Salah satu yang mengimani persahabatan dengan Yesus adalah Santa Agnes. Oleh sebab itu, kami ingin belajar dari Santa Agnes yang sudah puluhan abad mendahului kami mengenal Tuhan Yesus. Maka dia sangat mengenal Tuhan Yesus. Perkenankanlah Bapa mencurahkan Roh-Mu agar kami bersama Santa Agnes lebih mengenal Sang Putra demi kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang berikut ini. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam kemah suci, yaitu bagian yang paling depan, terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Kristus telah datang sebagai imam agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab, jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu domba dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, kidungkan mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa. Di atas tahtanya yang kudus, ia bersemayam. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita akan mendengarkan bacaan dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku.
Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pembacaan dari Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, Allah jadi hikmat bagi kita. Ia benarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Romo Mardi, kita sudah mendengar 4 bacaan sabda Allah melalui 4 bacaan tadi. Kita juga hari ini bersama Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santa Agnes. Bisakah Romo Mardi menjelaskan siapa Santa Agnes yang mendapat tempat spesial dalam Gereja Katolik? Dan seperti kata Romo tadi, sangat populer, bahkan juga disebut oleh Santo Ambrosius ya Romo? Begitu. Saya itu mau minta perhatian Anda dan para saudari-saudara yang hadir, bahwa Agnes, kalau dipikir, jauh lebih muda dari Bernadette Esther yang bisa dipandang di sini. Karena pada waktu Agnes dibunuh, dia baru berusia sekitar 13-14. Dan Mbak Bernadette sudah sedikit lebih tua dari 14 atau 15 tahun. Anak sekecil itu sudah memiliki kekudusan seperti yang terbukti bahwa Agnes ini disebut di dalam doa syukur agung nomor 1 yang merupakan doa syukur agung utama. Nah, selain 12 rasul, sedikit sekali yang bisa dimasukkan di sana. Maka, menurut saya, Agnes adalah remaja yang suci.
Mengapa dia suci? Kalau orang Yahudi itu mengatakan bahwa dalam kenisah ada bagian untuk umat, ada bagian untuk para imam, dan ada bagian yang dikatakan tersuci dari yang suci. Dan itu hanya diizinkan untuk hadir di sana tokoh-tokoh istimewa dalam jemaat Yahudi. Nah, Agnes ini tokoh istimewa. Oleh sebab itu, kita tadi mendengar beberapa bacaan. Kenapa misalnya Yohanes pantas kita dengar tadi? Karena Yohanes ini dibilang murid yang dicintai Tuhan. Nah, Agnes juga memandang diri sebagai seorang pribadi yang dicintai Tuhan, bahkan diberi hidup sampai tuntas. Begitu kurang lebih sebabnya mengapa kita ambil bacaan yang istimewa hari ini. Baik, Romo Mardi. Tetapi bukan hanya Santa Agnes saja, Romo, yang dicintai Tuhan. Tadi dalam surat Ibrani sudah disebutkan bahwa Allah begitu kasih kepada manusia. Kita ini sangat berharga di matanya sehingga Allah memberikan dirinya untuk menebus kita, ya Romo. Benar, maka dari itu Agnes itu dari abad awal sekali, 290 sekian sampai 300 sekian, itu awal sekali. Nah, itu adalah teladan kita. Teladan bukan dalam kehebatan, tetapi teladan dalam dicintai Tuhan. Hal ini adalah sesuatu yang boleh kita syukuri bersama Santa Agnes. Bahkan pada saat yang sangat sulit dengan kita apabila melihat situasi iman zaman Agnes maupun zaman kita sekarang. Banyak orang yang tidak suka ini dan itu, antara lain juga seringkali tidak suka akan iman kita. Agnes sampai mengorbankan hidupnya. Tapi yang hebat pada Agnes bukan hanya bahwa dia mati bagi Tuhan, tetapi bahwa sebelum dia mati, dia bisa menjadi saksi Tuhan dengan seluruh sikap hidupnya. Bagaimana ia merasa dicintai Tuhan, maka membalas cintanya kepada Tuhan. Ya, Romo Mardi, mungkin Romo bisa sejenak menceritakan mengapa Agnes begitu mencintai Tuhan, apa yang diperbuatnya sehingga ia harus menjadi martir, Romo? Dia harus menjadi martir supaya dia mati. Iya, Kenapa? Romo. Kenapa dia harus mati? Ya, mengapa ia harus mati? Nah, mengapa dia harus mati? Karena ada orang yang menghendaki dia, dan Agnes bilang, maaf, aku lebih memilih Tuhan daripadamu. Nah, saudari-saudara sekalian, kalau ada orang ditolak cintanya seperti itu, maka bisa nekat. Dan salah satu yang nekat, mungkin waktu itu belum bisa ditembak, tapi ditusuk atau dengan cara apapun juga. Idenya adalah orang seperti Agnes mendahulukan mencintai Allah dan menerima cinta Allah daripada sesamanya
orang yang dia tidak bilang jelek, tetapi dia, Agnes, lebih mencintai Tuhan. Sehingga lalu dia harus dibunuh karena orang kecewa. Para saudari-saudara sekalian, tidak jarang juga di zaman sekarang ada orang yang kecewa karena cara kita beribadat, cara kita hidup tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh si A atau si B. Dan karena itu disembelih saja. Oleh sebab itu, kita boleh mohon kepada Tuhan untuk membantu agar kita memiliki sikap seperti Santa Agnes. Ya, Romo Mardi, beruntung sekali kita bisa mendapat teladan dari Santa Agnes yang telah menunjukkan kasihnya kepada Allah dengan hidupnya sampai nafasnya yang terakhir. Tadi dalam Korintus kita mendengar betapa Allah sebenarnya memilih orang-orang yang biasa. Santa Agnes seperti yang Romo ceritakan tadi, Romo Mardi kisahkan tadi, sangat muda, berusia 13 tahun 13-14 tahun ketika dia harus mati demi mempertahankan kemurnian dirinya dan mempersembahkan kepada Allah. Romo Mardi, kita akan jeda sejenak nanti untuk kemudian kita lanjutkan permenungan ini dengan penjelasan lagi dari Romo, mengapa Santa Agnes sampai rela mengorbankan dirinya. Baik, Kita istirahat. Iya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengendapkan sejenak apa yang sudah Romo Mardi sampaikan kepada kita tadi. Juga kita bisa bertanya kepada diri kita, apakah kita mau mempersembahkan diri kepada Tuhan Yesus. Kita akan jeda sejenak, dan setelah jeda kita akan melanjutkan perbincangan kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Profesor Dr. Bernardus Subroto Mardi Atmojo SY, dan saya Bernadette Esser. Bila Anda punya pertanyaan, saran, kritik, atau juga hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 334 38. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan kita. Romo Mardi, tadi dari segmen 1 kita mendengar kisah Agnes yang masih dalam usianya yang sangat muda, sudah mempunyai pemikiran yang berbeda untuk anak-anak di zamannya. Ia lebih memilih Yesus dan mau dan rela mengorbankan diri. Bagaimana menurut Romo Mardi? Anda orangnya halus ya, mengatakan pemikiran yang berbeda. Kalau yang lebih kasar dibandingkan dengan Saudari Bernadette akan mengatakan anak gendreng, anak payah. Ini penting. Karena dalam Markus, Yesus sendiri disebut kurang waras. Nah, tempat Anda kalau kurang waras, itu atau di sebelah barat di rumah sakit Grogol, atau di sebelah utara Magelang itu ada rumah sakit jiwa, pendeknya gendeng, payah. Pikiranmu itu nggak keruan. Lebih baik saya pukul kepalamu supaya beres kepalamu. Itu yang diperlihatkan benar loh. Bukan saya yang bilang Tuhan Yesus kurang waras. Dalam Markus bab 3
disebutkan mengenai Yesus yang kurang waras. Nah, yang kurang waras itu ya Agnes itu juga. Dilamar orang-orang, banyak orang. Coba saudari-saudari yang umur 13, 14, 15, kalau dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang mengagumikan senang. Nah, Agnes nggak mau. Karena yang dia pandang hanya Yesus. Yesus juga hanya memandang Bapa. Maka kurang waras. Para saudari-saudara sekalian, jangan-jangan pada zaman kita sekarang, abad ke-21, ada juga orang-orang yang memandang cara kita beribadat, cara kita beriman, cara kita bersikap adalah ungkapan bahwa kita gendeng, kita tidak beres, otaknya nggak lengkap. Ini tidak usah berbicara mengenai soal selibat, tapi juga berbicara mengenai soal kawin cerai. Bisa juga berbicara mengenai soal sembahyang A, sembahyang B, cara sembahyang A, cara sembahyang B. Alah, kamu itu kok kayak gitu sih? Kurang waras kalau begitu itu. Itu kadang-kadang dikatakan. Para sahabat sekalian, memang kita perlu mempelajari benar-benar sedikit teologi atau pertanggungjawaban iman kita dan cara kita berdoa dan beribadat. Betul. Namun ada saat-saat di mana kita memang boleh mengatakan cara kita beriman memang khas. Seperti kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus. Maka ada yang bilang, loh, Yesus itu kan hanya anaknya tukang. Ngapain kita hormati? Lalu ibunya juga hanya tetangga kita. Ngapain kita hormati? Mbok pakai otak dikit gitu. Itu kadang-kadang terjadi demikian. Para sahabat sekalian, kita diberi Roh Kudus untuk memiliki kebijaksanaan. Sehingga kita memiliki cara berpikir Allah dan Tuhan kita. Kalau dipikir-pikir, kok mau-maunya Allah memberikan anaknya dalam Yesus. Padahal sudah sejak Adam dan Hawa, itu orang berdosa. Menyangkal Tuhan, mengingkari Tuhan. Ini Tuhan ini apa-apaan sih? Orang kayak gini kok masih dicintai? Itulah yang disebut oleh Paulus. Bahwa orang geblek seperti itu, yang malah dicintai Tuhan. Yang dipeluk oleh Tuhan adalah orang yang lemah dan papa seperti itu. Karena memang cinta sejati dalam Tuhan. Ya, betul Romo. Santa Agnes juga sudah menunjukkan kepada kita dalam mencintai Tuhan Yesus itu ada harga yang tak terbilang, ada harta yang tak terbilang harganya ya Romo. Betul. Tampak dalam Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Ada orang yang bodoh, memiliki tanah yang luas, dijual. Hai ini, tanah di Jakarta Pusat dijual. Itu kan sayang banget, itu bodoh. Tetapi memang harga dari cinta kasih Allah tak terbilang. Maka orang mendahulukan yang
dari Allah, bukan yang dari manusia saja. Dengan kata lain, para sahabat yang terkasih, Agnes adalah teladan kita. Walaupun kita lemah, kita tahu kita dikuatkan Allah. Walaupun kita papa, kita dicintai Allah. Dan cinta Allah itu harganya tak terbilang. Itu sebabnya Agnes dicantumkan dalam doa syukur agung yang pertama, menjadi bagian dari seluruh doa syukur agung. Itu harus kita syukuri karena dia didekatkan dengan Sang Mesias. Maka marilah kita juga bersyukur kalau didekatkan kepada Allah. Dicintai dengan sakramen baptis, bersatu dengan Dia dalam sakramen Ekaristi, dan pada waktu kita berdosa, kita masih boleh memohon pengampunan. Dan cinta kita satu sama lain diberkati dalam sakramen perkawinan. Dan kita mendapat pendidikan dari para imam, bahkan menjelang kematian pun kita diberkati dengan sakramen orang sakit. Ya, Romo Mardi, terima kasih sudah mengingatkan betapa kasih Tuhan kepada kita, dan semoga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita semua memiliki keberanian untuk menyambut cinta Kristus dan mau mempersembahkan hidup demi Allah. Romo Mardi, para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, mungkin kita masih perlu mendengar lagi peneguhan dari Romo Mardi agar hidup kita menjadi lebih berarti, seperti Santa Agnes tadi. Monggo Romo. Saya ulang bahwa remaja seperti Agnes, kalau dipandang dengan kacamata manusiawi, aduh anak kecil. Tapi ternyata Allah mengangkat yang lemah dan yang kecil menjadi besar berkat roh yang dicurahkan kepada Agnes, sehingga memiliki cinta kasih seperti Tuhan Yesus sendiri, beserta kerendahan hati, karena mau diutus Allah menjadi saksi belas kasih Allah kepada kita satu sama lain. Marilah kita saling mengasihi, saling memaafkan, dan saling menguatkan dalam perjalanan bersama menuju kepada Allah yang penuh kasih. Matur nuwun sangat Romo Mardi atas renungannya yang mencerahkan, menggugah, dan menguatkan iman kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Mardi. Monggo Romo. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah, Aba, Bapa kami, Engkau begitu baik mengasihi kami yang penuh dosa, bahkan memberikan Putra-Mu, ialah Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengosongkan diri untuk hidup bersama kami dengan penuh kasih sampai sudi wafat bagi kami, untuk Kau muliakan. Perkenankanlah kami mempercayakan diri kami kepadamu untuk menerima karunia roh cintamu, sehingga boleh kembali kepadamu dengan penuh cintamu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Mardi. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Sampai jumpa. Matur nuwun sangat Romo. Terima kasih kembali.